atau mal dan pasar yang non-pangan, karena kalau pasar yang pangan selama ini sudah buka, tapi pasar yang non-pangan baru bisa dimulai pada hari Senin tanggal 15 Juni. Senin 15 Juni baru pusat pertokoan, pasar-pasar non-pangan bisa mulai buka berkegiatan. Kepastian pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kembali membuka perekonomian mulai disambut positif. Bahkan dengan gamblang, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pusat perbelanjaan akan kembali dibuka pada tanggal 15 Juni 2020. New normal pusat perbelanjaan akan dilakukan dengan mengutamakan protokol kesehatan. Jumlah pengunjung pun dibatasi hanya sebanyak 50% dari kapasitas. Sontak kondisi ini direspon baik oleh para investor. Saham sektor properti yang memiliki mal sebagai salah satu penunjang pendapatan berterbangan ke zona hijau. Saham Pakuwon Jati, Bumi Serpong Damai, Ciputra Development hingga Summarecon kompak bergerak menghijau signifikan. Lantas seberapa besar efek pembukaan mal kepada kinerja para emiten tersebut? Jika mengutip laporan keuangan emiten tahun 2019 lalu, beberapa emiten properti mengandalkan pendapatan berulang atau recurring income sebagai senjata menjaga pemasukan. Mayoritas recurring income tersebut biasanya berasal dari pendapatan berulang dari sewa para tenan di pusat perbelanjaan. Dari 4 emiten tersebut, Pakuwon Jati menjadi emiten dengan porsi recurring income sebanyak yakni 51%. Disusul Bumi Serpong Damai 22%, Ciputra Development 23%, dan Summarecon Agung 39%. Terlebih, industri properti menjadi salah satu lokomotif bangkitnya ekonomi Indonesia. Banyak sektor terkait yang terhubung langsung dengan sektor properti. Revenue kita kan memang sekitar 25-30% kan dari recurring income dari mall. Sisanya adalah property development, pengembangan properti, menjual apartemen, menjual rumah, menjual office dan sebagainya. Industri properti adalah industri yang didukung oleh hampir 175 industri ikutan. Sehingga ketika industri properti itu pulih, hampir 175 industri ikutan itu pulih. Sehingga layak industri properti itu menjadi industri yang menjadi lokomotif perekonomian Indonesia. Bisa dibayangkan jika pusat perbelanjaan terus ditutup akan sangat menggerus kinerja pendapatan para emiten tersebut. Jadi artinya sudah terjadi kemajuan-kemajuan yang cukup berarti. Dan kalau kita melihat ini adalah rangkaian yang dilakukan adalah risk management yang lebih ketat. Jadi prosesnya adalah memang ada transisi, tentu saja tidak langsung dibuka ya. Jadi artinya tidak menutup kemungkinan bahwa COVID ini kan akan bisa bangkit kembali kalau kita tidak terlalu ketat ya. Jadi artinya sudah mulai positif ada pertumbuhannya dan kita apresiasi itu, maksudnya itu adalah di pasar juga akan mengapresiasinya dengan cukup baik. Ada mulai kegiatan bisnis meskipun ada batasan-batasan. Reopening ekonomi dengan protokol new normal harus direncanakan dengan matang. Kerikil dan hantu second wave harus bisa dihadang agar Indonesia dapat keluar jadi pemenang.